Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Ali Imran ayat 190. Hamba Allah yang mulia, segala puji dan syukur ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita selama ini. Kemudian salat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat beserta berikutnya hingga akhir zaman. Hamba Allah yang mulia, ayat tersebut tadi dapat kita pahami maknanya antara lain inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pertukaran malam dan siang, la ayatil liulil albab, itu adalah sebagai tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Jadi kita sekarang berada di bumi. Jadi bagaimana bumi terhampar ya, langit yang di atas kita itu, atau wama bainahuma, apa saja di antara langit dan bumi, itu menjadi apa ya, menjadi instrumen untuk kita bisa lebih berpikir. Kemudian ada malam, kemudian ada siang. Masalahnya kita berada dalam posisi malam dan siang, malam, siang kembali. Itu mungkin sebagai sebuah rutinitas, nggak terpikir itu sebuah proses sunnatullah yang mengajak kita untuk berpikir. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita bangun. Kalau dalam sehari semalam itu dia 24 jam. Kan gitu sistem waktu itu. Jadi detik, menit, setelah menit itu jam. Jadi 1 kali 24 jam itu 1 hari, 1 malam. Nah, kalau perhitungan Masihiyah itu jam itu dihitung 1 sampai 12. Jadi 00 itu dihitung. Kalau tahun Hijriyah ya ketika terbit fajar itu baru dihitung. Jadi ada perbedaan. Nah, 1 hari ada hari Ahad, hari Isnin, ya, ini kan sederhana sebenarnya, tapi sistem pikir kita ini tidak boleh sederhana.
Kenapa Ahad? Ada Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu 7 hari itu usbu, itu seminggu. 4 atau 5 minggu itu sebulan. 12 bulan setahun. Kalau 100 tahun seabad. Nah, tinggal hitung. Kita sebagai umat Muhammad dari kehadiran Islam itu kalau 1437 Hijriah. Berarti abad yang ke-15. Kan begitu. 100 tahun itu. Nah, pernah nggak terpikir apa yang terjadi sebenarnya dalam kurun waktu 1437 tahun? Ini yang mau kita ajak meluangkan kreasi pikir kita. Nah, kembali kepada yang awal tadi, itu penciptaan itu diturunkannya hujan dari langit, ya. Bumi ini disuburkan karena hujan, ada tumbuh-tumbuhan. Jadi macam-macam lah fenomena alam yang terukur dalam sunnatullahnya. Meskipun kita udah nggak berhenti juga ya, fenomena alam itu menjadi sebuah bencana juga. Itu di wilayah Pidi, di mana Merdu katanya ya, dilanda banjir lagi. Semoga ada ketabahan lah. Ya, gempa belum usai itu muncul lagi banjir. Jadi kita harus berbanyak doa. Doa itu harus selaras dengan bencana. Ada keterangan hadis walaupun diperdebatkan statusnya bahwa yang dapat mengubah takdir itu adalah doa. Yang dapat menyetop bencana itu juga doa sebenarnya. Jadi tidak boleh bencana itu kalah dengan doa. Ada seperti itu. Ini bab lain itu kalau mau kita bahas. Kembali kepada tadi, dalam kurun waktu 1437 tahun itu bisa kita klasifikasikan kepada beberapa periodisasi. Yang pertama adalah masa Rasulullah. Jadi hitung masa Rasulullah ketika beliau dinobatkan menjadi Rasul. Usia beliau kan 40 tahun. Nah, ketika beliau dinobatkan menjadi Rasul, selama di Mekah beliau itu 13 tahun. Di Madinah 10 tahun, ada 23 tahun. Nah, realitas sosiologi masyarakat atau para sahabat bersama Rasulullah itu kualitasnya kan sangat tinggi. Dari sisi apapun, iman mereka, karakter mereka, keberislaman mereka itu sangat jauh beda dengan kita. Malahan itu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu. 10 sahabat yang mengikuti Rasul. Ya, ada sahabat yang mereka yang langsung bertemu dengan Rasulullah. Itu ada juga pengikut daripada sahabat itu. Nah, itu adalah era Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sebenarnya dalam kesejarahannya adalah sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin politik. Jadi Rasul adalah keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu adalah keteladanan dalam segi apapun. Bagaimana beliau membangun pilar-pilar akidah, bagaimana menanamkan nilai-nilai ketauhidan bagi kaum musyrikin Makkah waktu itu sehingga mereka memeluk kepada Islam. Bagaimana mereka itu supaya istiqamah di dalam ketauhidannya, itu diajarkan oleh Rasul. Jadi fase pertama itu adalah pilar-pilar keislaman itu, akidah. Itu yang pokok. Baru ketika di Madinah menyusun tata peranata sosial, semuanya di bagaimana
bergaul, bagaimana berinteraksi secara budaya, secara politis, ya, semuanya itu ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu satu fase yang besar. Itu masa Rasulullah, masa Nabiullah. Ketika beliau wafat, maka dilanjutkan estafeta kepemimpinan itu adalah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau dari sisi penataan sosial, dari sudut pandang kepemimpinan, itu hadirnya Islam yang pertama adalah masa Rasulullah. Jadi kepemimpinan Rasulullah, beliau sebenarnya harus menjadi apa ya? Menjadi fokus ya, barometer kepemimpinan yang kita tegakkan sebenarnya. Mana Rasul menggerakkan sahabat untuk berpartisipasi di dalam membangun Islam. Ya banyak hal yang bisa kita diskusikan di situ pada masa Rasul. Nah setelah beliau wafat itu dilanjutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin. Ini juga punya momentum tersendiri. Ketika Rasulullah wafat, itu kaum muslimin itu sudah mulai banyak yang goyah itu. Malah sampai-sampai ada yang nggak mau bayar zakat. Makanya pada masa Abu Bakar kan beliau bahasa yang enaknya menegur, memerangi orang yang tidak membayar zakat. Jadi kepemimpinan masa Khulafaur Rasyidin itu adalah kepemimpinan yang tegas. Saya pikir ini harus diadopsi juga. Jadi warga yang tidak komitmen dengan keislaman itu pemimpinnya yang turun tangan. Jadi Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar dulu, yang terkenal dengan sebutan As-Siddiq. Kenapa? Karena dialah yang membenarkan bahwa Rasul itu Isra dan Mi'raj. Jadi, makanya disebut dengan Siddiq. Ini kajian yang biasa-biasa sajalah. Baru dilanjutkan dengan Umar ibnul Khattab yang khalifah kedua. Jadi mereka ini punya karakter kepemimpinan antara Abu Bakar, Umar. Itu beda-beda. Tapi Umar sebagai Amirul Mukminin itu dekat dengan rakyat, dengan warga yang dia pimpin. Kalau istilah kepemimpinan hari ini ngunjung-ngunjung ke pasar, belusukan gitu ya. Sebenarnya Umar ya sudah lakukan dulu seperti itu. Dia cek itu kemana-mana. Banyak cerita-cerita yang dilihat oleh Umar. Nah, ketika ia melihat kesengsaraan dari otoritas yang dipimpinnya, dia itu gemetaran, nggak sanggup merasa beban. Dia perintahkan semua jajarnya untuk mengayomi rakyatnya ataupun warganya. Umar ibn Khattab. Jadi fase yang kita lalui ini pertama adalah fasenya Rasulullah, yang kedua Khulafaur Rasyidin. Jadi ada Umar, ada Utsman. Punya apa sendiri ya. Pembukuan Al-Qur'an juga pada masa Umar. Ini Al-Qur'an yang kita dulu kan berserakan ini. Ada yang ditulis di pelupuk kurma ya, atau di kulit atau di tulang-tulang, itu dihimpun menjadi mushaf atau Al-Quran seperti ini. Nah, jadi lanjutkan dengan Utsman, lanjutkan dengan Ali. Yang saya ingin jelaskan adalah ada fase Rasulullah, ada fase Khulafaur Rasyidin. Nah, tipologi Muslim mukmin antara fase ini beda-beda.
Nanti kita di mana berada kita ini sangat jauh beda lagi. Sangat-sangat jauh beda. Kalau pada masa Rasulullah itu sami'na wa ta'nanya tinggi sekali. Jadi ketauladanannya juga di mana-mana kita temukan. Ya, di sini terjadi gesekan-gesekan. Sampai kepada terakhir adalah Ali. Ali bin Abi Thalib. Babul ilmi, itu pintu masuk ke dunia ilmu, karena memang dalam ilmunya Ali bin Abi Thalib itu banyak kalimat-kalimat hikmah yang keluar dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian habis fase ini dilanjutkan dengan fase dinasti atau kerajaan. Jadi setelah kan terjadi pertempuran itu ya. Dan ini banyak orang yang nggak paham. Pertikaian pertama antara sesama muslim itu ya di masa akhirnya Ali bin Abi Thalib, itu antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, saling merebut pengaruh. Secara politis mereka menuntut siapa sebenarnya yang membunuh Utsman. Jadi itu sudah mulai ada gesekan-gesekan, dan kita harus belajar sejarah. Ada keteladanan yang perlu dipahami itu. Jadi ada keteladanan yang perlu dipahami. Nah, dan karakteristik kepemimpinannya ini juga beda-beda. Beda-beda sekali bagi memperhatikannya. Nah, bertemulah dua pasukan khusus ini di lembah Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wah, kalau kita buka sejarahnya itu dahsyat sekali itu pertempurannya, dengan kekuatan penuh masing-masing. Nah, di dalam pertempuran yang berkecamuk itu pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan itu sudah tersudut. Kabatago kata lu, bahasanya ya kalah gitu. Tapi ada orang yang jenius di kalangan Muawiyah itu, yang namanya Amr bin As. Diambil ini Al-Quran, ditusukkan di pedang, diangkat. Itu sebagai pertanda damai. Dalam pertempuran itu diangkat Al-Quran tinggi-tinggi oleh Amr bin As, dan ada yang sejarah bilang Amr atau pokoknya dari pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan lah. Dilihat oleh Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin, ini harus dipenuhi karena minta damai, dihentikanlah pertempuran itu. Jadi dibawalah pertempuran itu kepada arbitrase perdamaian. Itu dulu. Ya, masalahnya ketika perdamaian gitu, pertemuannya bagaimana lagi? Ya, terjadilah dialog. Ali bin Abi Thalib ini sudah terpecah ini pasukannya. Ya, kenapa berdamai? Kita sudah mau menang. Tapi Ali harus berdamai. Diutuslah dari pihak Ali Abu Hasan Al-Asy'ari, dari pihak Muawiyah Amr bin As. Mereka sepakat, akhirnya diumumkan kesepakatan itu. Jadi Abu Hasan ini mengumumkan bahwa sepakat karena untuk tidak terjadi perpecahan, maka Ali itu diturunkan. Jadi diturunkan. Di Amr bin As juga seperti itu ngomongnya. Karena terjadi kekosongan pemimpin, dia mengusulkan ya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pengganti. Nah, mulailah. Kan itu. Mulailah. Jadi
barisan yang tidak cocok dengan Ali tadi keluar, itulah kharijun, jamaknya khawarid, kan ada kaum khawarid itu ya, dari ini keluar. Yang memuja-muja Ali itu ya Syiah itu. Ini ada mata rantai sampai hari ini. Persoalan yang pertama muncul adalah, nanti silakan lihat kitab Al-Milal wa Nihal karya Asy-Syahrastani misalnya. Orang mukmin yang berdosa besar itu bagaimana statusnya? Dosa besar apa? Membunuh, saling membunuh itu dosa besar. Bagaimana statusnya? Yang dari kelompok Muawiyah kan mukmin juga. Yang dari kelompok Ali kan mukmin juga, tapi bertempur loh, saling bunuh. Bagaimana itu statusnya? Nah, itu diperbincangkan. Inilah persoalan-persoalan kalam pertama kali muncul. Ada yang ngomong menjadi kafir. Ada yang ngomong tetap mukmin, tapi tersalah. Ada kelompok, alah nggak usah ngurus-ngurus itulah, kita cari aman gitu. Jadi itulah firqah-firqah muncul di dalam dunia Islam. Ya, jadi kita tidak bicara itu sebenarnya. Kita ingin bahwa jadi setelah masa Rasulullah, ada masa khalifah dan ada masa dinasti kerajaan. Dibangunlah kerajaan Umayyah. Itu yang pertama. Setelah khalifah adalah Umayyah. Dilanjutkan dengan Abbasiyah. Saya lupa berapa lama Umayyah ini berkuasa. Dan ini terjadi ekspansi Islam ke barat dan ke timur sehingga menyeluruh. Kemudian setelah secara teori sosial itu muncul ada masa pertumbuhan, masa jaya dan masa kehancuran. Umayyah juga hancur, digantikan dengan Abbasiyah. Setelah Abbasiyah itu muncul Turki Utsmani. Dan ini masih bagus tuh, masih Islam itu mukminnya masih bagus, banyak keteladanan. Banyak yang harus menjadi contoh. Perkembangan ilmu juga muncul. Tradisi-tradisi halakah, tradisi-tradisi belajar itu di dalam dunia Islam mendapat puncaknya adalah di masa Abbasiyah. Khalifah Al-Mutawakkil dan Harun Al-Rashid itu menjadi puncaknya itu, masa Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid. Sultan atau khalifah sangat senang menghadirkan para ilmuwan di istananya. Ketika itu yang berkembang adalah ilmu filsafat dalam bahasa Greek Yunani. Sultan memerintahkan terjemahkan itu semua buku-buku dari bangsa Sparta dan Arya di Yunani ke dalam bahasa Arab. Maka terjadilah gelombang transliterasi yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa yang dipahami oleh warga. Maka bermunculan dunia-dunia ilmu waktu itu. Jadi ilmu itu pertama di Yunani. Maka terjadi perpaduan dunia pemikiran Yunani dengan ajaran Islam. Maka terjadilah perkembangan pemikiran di dunia Islam waktu itu. Dan khalifah bayar mahal loh penerjemahan itu. Bayarnya emas. Setelah misalnya ini buku kitab setelah diterjemahkan berapa kilo beratnya? 1 kilo. Ya 1 kilo emas dibayar gitu ceritanya. Sebagai sebuah penghargaan. Maka lahirlah mahaguru-mahaguru.
Salah seorang filsuf yang penting itu adalah Ibnu Sina, yang oleh Eropa disebut dengan Avicenna. Dialah peletak dasar pertama dunia kesehatan. Ahli bedah anatomi sistem tubuh ini dia yang buat itu. Jadi Islam yang memberikan semuanya. Ya, tapi kan tinggal nama. Bedah tulang apa ortopedia. Ortopedi dia yang di dalam kitabnya apa nama kitab beliau tentang kesehatan itu diurai secara jelas dan detail. Itu dikembangkan oleh dokter-dokter di barat. Avicenna. Sistem bedah tubuh ini, bedah tulang dia yang pertama. Cuman alat bedahnya yang semakin canggih. Ya nggak usah jauh-jauh ya untuk apa, untuk khitan aja kan udah terjadi apa perubahan yang sangat mendasar. Dulu katanya kakek-kakek kita dulu dengan sembilu ya, sembilu bambu itu katanya ditaruh di atas padi atau gimana, cek gitu, hana masalah. Kalau sekarang kan udah pakai apa? Pakai gunting, dibius, dibakar, laser, apa lagi? Laser yang paling dengan sinar itu. Tahu pun kita. Itu perkembangan dunia kesehatan. Itu di Turki Utsmani. Bubar Turki Utsmani. Digantikan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Begitulah sejarah. Turki yang menjadi sekuler. Erdogan hari ini mengembalikan kejayaan itu. Jadi Turki Utsmani lah kekhalifahan yang terakhir. Banyak sehingga muncul raja-raja apa namanya wilayah-wilayah kecil. Muwahhidun, Al-Murabitun, yang kecil-kecil itu. Sampai hari ini udah terberai semuanya. Kalau dulu sistem kendali politik dan kepemimpinan itu ada di Istanbul, Turki. Turki itu indah sekali negerinya, sangat luar biasa. Dibelah oleh apa? Selat Bosporus itu antara. Jadi Turki itu apa namanya? Sebagian di Eropa, sebagian di Asia. Yang di Eropa itu Istanbul, yang di Asia ini Ankara. Kalau untuk melihat peradaban, boleh Turki menjadi salah satu pilihan lah. Itu kan negerinya Konstantinopel, Romawi dulu. Bagaimana orang dulu cerdas ya, membuat titik-titik spot secara geografis. Di sini bangunan ini, di sini benteng ini, di sini penjagaan musuh, pengamatan. Itu memang sangat luar biasa. Kota yang indah dibelah oleh sungai, terhampar, bersih, nggak kotor sungai mereka, bersih. Jadi itu. Tapi nggak ngerti ya kalau rasa-rasanya sungai-sungai itu yang kotor itu adalah sungai-sungai yang berpenduduk Muslim yang paling banyak ya. Paling banyak Muslim itu di mana ya? Di Indonesia ya. Sungai Indonesia itu yang paling kotor sebenarnya. Coba klik ini Google River misalnya, salah satu kota di Indonesia River. Coba, wah muncul itu gambar sungai selokan habis ya. Tapi kalau sungai di Jepang atau di Eropa itu bersih itu. Makanya gambaran sungai itu sebagai gambaran surga itu sebenarnya benar. Tajri min tahtiha anharu khalidina fiha itu apa sebenarnya? Kan air yang mengalir itu adalah kedamaian. Gimana damai kalau selokan kita itu kotor? Ya, kalau hujan ini
Coba survei lah di itu antara orang per orang jadi nggak enak gitu kan. Yang ponyok salah aja, yang nyok salah aja. Udah sumbat godnya. Ya baru pergi cara bakeing jam. Waktu nggak hujan nggak mikir bersihin got. Gimana kita ini, karakter kita ini? Maaf, saya terperhatikan soalnya. Semuanya dengan sistem itu. Di mana suka-suka aja lah. Ada got yang membangun rumah gitu juga. Pokoknya tuang aja pasir itu. Pas hujan gini, mengkaru tuh kepalain. Nah, jadi ini semuanya adalah karakter ini. Kembali kepada tadi, itu sistem kerajaan itu berakhir di Turki Utsmani. Setelah itu lahirlah yang kecil-kecil ini. Ada Arab, ada Iran, ada Irak, ada Kuwait, ada Indonesia, ada macam-macam. Kita berada pada zaman, ya zaman kita ini zaman yang sangat jauh dengan Rasulullah. Dari segi apapun. Zaman kita ini zaman fitnah yang sangat mudah. Sistem kepemimpinan kita juga, kalau sebenarnya begini, kalau transformasi nilai kepemimpinan itu jauh daripada Rasul, Khalifah, bukan Rasul, Khulafaur Rasyidin, kemudian Khalifah. Kalau sudah jauh itu, ya jauh sekali, semuanya jauh. Makanya kalau mau kembalikan kejayaan itu runutnya ke sana. Semuanya jadi model loh. Khalifah siapa namanya? Dia bisa pilah-pilah. Kapan dia menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan keluarga. Siapa namanya? Saya ingat. Umar? Bukan Umar bin Khattab. Ada Umar bin Abdul Aziz. Ya, sorry. Umar bin Abdul Aziz. Ya. Itu. Beliau lagi menyelesaikan tugas negara. Pakai banyak culot ya. Belum ada listrik ya. Datang anaknya menanyakan sesuatu, itu dipadamin loh, dia kan negara. Kalau kita kan beda. Nah, jadi ini, bagaimana transformasi ini? Seharusnya pilar-pilar yang kita menjadi contoh itu runutnya ke sana, transformasi nilai itu dari segi apapun. Jadi terjadi dari segi pengembangan ilmu misalnya. Aceh misalnya, secara nasional pendidikan kita ini nomor berapa ya? Maksudnya agak-agak rendah lah, bukan agak, emang rendah. Jadi harus runut ke sana, harus berani kita mengejar ketertinggalan itu dari sudut apapun. Alah Pak Samsul, walaupun kita pendidikan kita nomor secara nasional nggak baik kan, bagus juga negeri ini gitu. Nggak seperti itu. Ada tolak ukurnya semuanya. Tingkatkan mutu guru misalnya. Berikan penghargaan pada guru. Tradisi akademik dan tradisi riset harus dikembangkan. Dari berbagai hal. Kebijakan pemerintah yang akan diterapkan sebagai wujud pembangunan warga berbasiskan riset. Itu akan lahir loh. Itu sangat luar biasa. Ya merujuk aja kepada sistem itu. Nggak boleh mengelola negerinya sang laganya sang pah. Nggak bisa seperti itu.
Harus ada indikator dan tolok ukurnya apa. Jadi kita bisa mengukur daripada keberhasilan itu sendiri. Oleh karenanya, seperti yang saya katakan tadi, kita ini berada sudah jauh sekali rentang waktunya, 1437 tahun. Ini masa-masa kezaliman, masa-masa kenistaan, masa-masa intimidatif. Ini di masa-masa kita sebenarnya. Keluarnya Dajjal pun di masa kita, tapi nggak tahu kapan ini, apa sudah apa belum. Nanti kan ditutup dengan lahirnya Imam Mahdi yang mengembalikan semua kejayaan yang disebutkan tadi. Setelah itu hilang lagi. Semuanya kalau merujuk kepada ini, ya nggak lama lagi itu kiamat dunia itu. Kalau naluri kemanusiaan, ya tanda-tanda kehancuran dunia itu sudah dekat sebenarnya. Ya tapi dekatnya ini kan bisa ribuan atau jutaan tahun. Itu rahasia Allah. Kan nggak tahu kapan. Nabi Muhammad saja tidak diberikan rahasia itu. Tapi tanda-tandanya diberikan oleh beliau. Jadi kembali kepada tadi, nah apa yang bisa kita lakoni hari ini? Ya, kita harus berpikir bahwa penciptaan langit dan bumi ini adalah anugerah Allah yang maha dahsyat. Anugerah Allah yang maha dahsyat yang bisa membuat sistem pikir kita. Betapa manusia bisa menaklukkan galaksi tata surya. Tapi kan harus dengan sultan, harus dengan power, harus dengan kekuatan. Itu kan akan mengembangkan ilmu. Aduh, ini ketika listrik pertama sekali ditemukan oleh Thomas Alva Edison misalnya. James Watt yang mengukur bias cahaya. Nyo 20 watt, dumno terang, nyo 1 watt, dumno terang. Itu James Watt itu. Diambil namanya Watt. Ada yang ngomong itu kan ilmu yang bermanfaat itu, mengalir enggak gitu. Nah, itu urusan Allah lah itu. Yang jelas dia kan tidak muslim. Gak boleh pakai ini karena bukan yang ditemukan oleh Islam. Gak bisa sistem seperti itu. Jadi perputaran. Nah, temuan teknologi aja kalau dulu mesin ini digerakkan oleh solar misalnya, ya kan, mesin PLTD, listrik tenaga diesel, udah itu digerakkan oleh uap PLTU yang di Nagan Raya, uap dibakar dengan dengan batu bara. Itu kan teknologi, karena memikirkan antara langit dan bumi. Di bumi ini banyak kandungan. Itu melahirkan ilmu loh, sains dan teknologi semuanya. Ternyata ada batu bara di kandungan ini. Ada cairan hitam, ada cairan kuning, ada cairan putih. Kan digambarkan Al-Quran seperti itu. Itu memunculkan ilmu atau perkembangan ilmu. Dah tuh PLTN ya, perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir. Nuklir lebih dahsyat lagi. Itu Iran dengan selalu berlindung persenjataan mereka, kemajuannya nuklir itu untuk listrik. Itu lebih dahsyat lagi. Kalau dulu bola nggak bisa kita tatap, bola pijar gitu kan. Ini juga kurang, terganggu mata kita tatap. Sekarang sudah ada teknologi LED itu yang sangat luar biasa. Udah dipasang itu di jalan itu, terang itu. Itu kan teknologi. Jadi dalam mengembangkan ilmu ini ya pelajari itu. Oh enggak, kita kan konsumen terus. enggak tahu ke sana. Ya, masa ya semuanya jadi
jadi khatib, enggak seperti itu. Harus ada yang ahli listrik. Ya. Enggak, siapa yang masang listrik ini? Ada yang bisa baca doa di mimbar. Enggak semua yang harus menjadi. Jangan ada berpikir ini Aceh syariat Islam, semua warga Aceh harus mampu naik ke mimbar. Enggak seperti itu. Islam itu memajukan umatnya adalah dunia ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan instrumen ilmu. Membaca. Jadi bagaimana alam diciptakan, langit dan bumi atau apa di antara keduanya itu adalah la ayatil liulil albab, itu sebagai petanda bagi orang yang mau berpikir, mata hati. Pertukaran malam dengan siang. Bagaimana burung kan banyak jenis. Itu jenis-jenis burung banyak. Ada burung malam. Ada burung malam dia terbang. Ada burung malam dia istirahat. Begitu matahari keluar dia terbang. Mengajarkan kepada kita. Burung itu di pagi hari keluar dari sarangnya kosong perutnya. Tidak ada seekor burung pun yang kembali ke sarangnya yang perutnya tidak berisi. Artinya rezeki itu ada di mana-mana. Ini filosofinya kan mengajarkan kepada kita untuk berusaha. Kalau di rumah aja bangku tangan, nggak bisa. Harus keluar dari sarang. Burung itu kan keluar dia dari sangkarnya, terbang. Kenyang, bawa pulang untuk anak-anaknya. Itu filosofi kehidupan. Jadi itu harus apa? Dan kita juga jangan maniak kerja 24 jam kerja. Misalnya ada pembangunan itu kerja 24 jam itu kan tukar-tukar orangnya. Enggak 1 kali 24 jam dia orangnya tukar-tukar. Pernah enggak memerhatikan ayam? Ayam itu kan makhluk Allah. Itu kalau pagi itu dia kan cari makan. Tapi kalau sudah jam 11, tolong dia cari ayam di atas jam 11 dia masih cari makan. Nggak ada, dia istirahat dia itu. Ada waktu istirahatnya ayam itu. Dan ayam tetap lebih dahulu bangun ketimbang pemiliknya. Dibisikkan sama malaikat. Kokok ayam itu bertanda fajar. Tapi sayang sekali banyak manusia-manusia yang memelihara ayam jantan yang tidak memanfaatkan alarm ayam untuk bangun, untuk sujud dan tahajud kepada Allah. Jadi seharusnya berterima kasih loh kalau punya ayam. Nggak tahu saya kalau ayam itu kalau fajar tuh dia akan sahut menyahut itu, berkokok itu, membangunkan pemiliknya dari tidur. Tapi ayam sudah ada lagi as-salatu khairum minan naum, nggak mau juga bangun. Ada penegasan kan? Kenapa azan di waktu subuh itu tambah dengan kalimat as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih khair daripada tidur. Manuk ka bunuh ka bersedih ganti. Jangan malu sama Allah lah, malu sama ayam aja supaya kita bisa tepat salat fajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum.